Bagi teman-teman semuanya, untuk yang overstay tanpa majikan, Anda lapornya ke Imigrasi Skyline Kowloon B. Kalau Anda yang masih ada majikan dan kontrak masih berlaku, di Imigrasi Wan Chai, dan persyaratannya sama, hanya beda di surat permohonan maafnya. Nah, bisa ya dipahami. Dan nanti kalau memang kurang paham, bisa telepon saya di kontreng 9850654 dan ikut. Oke, pagi ini kita masih sama ya. Di Hong Kong belum pulih kembali, masih sedang dalam posisi yang sama. Nah, dan teman-teman mungkin juga mengalami stres ya, karena majikan ada di rumah dan lain sebagainya. Tapi apapun itu tetap berdoa dan bersyukur ya. Nah, semalam saya live tentang overstayer dan paper ya kan. Memang saya jarang sekali membahas masalah ini, karena kalau membahas masalah ini itu agak sensitif ya, dan nanti teman-teman ini komentarnya menjadi judgmental. Bahkan sering saya sudah menulis bahwa menulis akhirnya menjadi judgmental ya kan. Tetapi setelah kemarin malam saya membahas, teman-teman sudah sangat bagus ya pemahamannya, sudah tidak ada lagi judgmental yang lainnya. Nah, oke. Nah, teman-teman, jika overstay itu ada beberapa. Nah, saya sudah pernah menulis ini. Overstay ada beberapa, yaitu satu, overstay karena lupa tidak extend visa. Dua, overstay karena memang Anda lupa cuting ya kan. Terus overstay karena Anda sengaja kaburan ya kan. Nah, ini ada 3 hal ini. Nah, terus kalau yang overstay lupa tidak extend atau paspornya habis, kemudian paspor baru dia lupa tidak extend, bagaimana Mbak Kontreng? Nah, kalau Anda lupa tidak extend, ini sama, karena Anda masih ada majikan. Jadi Anda harus ke imigrasi membawa dokumen Anda, termasuk persyaratan extend visa yang sudah sering kita bahas ya kan, yaitu kopi dokumen Anda dan surat permohonan maaf dari majikan dan pekerja. Nah, majikan pekerja memohon maaf karena keterlambatan atas extend visanya, terus majikan memberikan keterangan bahwa masih bekerja di majikan yang sama dan alamat yang sama, tidak ada perubahan. Nah, sementara untuk mereka yang belum cuting tapi ternyata overstay atau lupa cuting, bagaimana Mbak Kontreng? Nah, otomatis di saat Anda lupa cuting, kalau Anda cuting tetap ngeyel cuting, ya tidak bisa, karena Anda overstay. Anda pasti U-turn atau kena turn back, U-turn atau refuse. Akhirnya Anda kembali lagi ke Hong Kong ya kan. Terus Anda harus extend visa ke imigrasi Wan Chai untuk mendapatkan visa tambahan. Nah, biasanya Anda hanya diberi berapa lama? Hanya diberi 14 hari. Dalam jangka 14 hari atau 7 hari itu Anda harus keluar dari Hong Kong. Nah, ini, dan syaratnya sama dengan yang di atas, memohon maaf atas keteledoran Anda. Nah, suratnya yang beda ya. Kalau syarat-syarat lainnya untuk dokumen extend visa tetap sama, yang membedakan hanya di suratnya saja. Nah, terus bagaimana Mbak yang overstay yang kosongan? Nah, gini ya, kenapa sih teman-teman tertarik menjadi overstay kosongan? Nah, ini akan selalu menjadi pertanyaan, dan teman-teman pasti akan bilang, karena mereka ingin bebas, karena mereka ingin ini itu. Tidak. Saya yakin teman-teman yang kabur kemudian memilih untuk tidak mencari majikan lagi itu mempunyai alasan ya. Dan ada beberapa alasan yang kali ini memang dipaksakan, seolah memaksa mereka untuk mengambil langkah tersebut ya. Karena apa? Kondisi Hong Kong seperti ini, banyak majikan yang lay off, di mana kehilangan pekerjaan. Nah, sementara teman-teman sendiri juga kena pemutusan kontrak, bahkan ada juga perlakuan majikan yang tidak bisa ditoleran hingga akhirnya memutus kontrak, dan alasan tersebut dibantah oleh majikan. Akhirnya memberikan satu catatan tersendiri di imigrasi. Dan kalau begini memang membutuhkan pembuktian, tapi tidak selalu pembuktian itu bisa dilakukan. Baik rekaman atau apa, kadang kalaupun memberikan rekaman kita masih disalahkan karena Anda melanggar UU ITE. Nah,
UU privasi. Jadi posisi kita itu memang agak susah. Nah, di saat posisi seperti ini orang itu mudah gonjang-ganjing alias mudah oleng ya. Jadi mereka akan bingung ya kan, nggak tahu bagaimana, akhirnya bergaul dengan orang yang salah dan mencari jalan pintas dan lain sebagainya. Terlepas apapun background alasannya, itu hak masing-masing. Jadi stop judgmental, stop kita menjadi hakim moral mereka, karena kehidupan tidak selalu sama ya. Nah, jadi teman-teman yang memilih overstay dan jika ternyata kalian nanti mau pulang harus menyerahkan diri dulu ya kan. Nah, pastikan dokumen Anda masih ada, kayak paspor masih berlaku ya kan, terus Hongkong ID masih di tangan Anda. Nah, kalau ternyata paspornya mati bagaimana Mbak Kuntring? Ya enggak masalah, yang penting kamu masih ada paspor gitu. Nah, Anda menyerahkan diri dulu, terus nanti Anda sidang. Setelah sidang, Anda menjalani apa yang sudah Anda jalani, yaitu kurungan. Nah, ingat overstay itu dendanya 50.000 Hongkong dolar ya, dan penjara maksimal 2 tahun. Nah, apakah setiap pelanggaran yang overstay di penjara 2 tahun? Tidak, karena itu dilihat dari kesalahannya, terus nanti juga pengakuannya, dari sidangnya dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah denda 50.000 sepertinya sekarang diberlakukan. Yang sudah kemarin harus membayar sepertinya. Kalau tidak bisa membayar bagaimana? Kalau tidak bisa membayar mungkin ditambahi kurungan ya. Karena sejauh ini kalau yang dulu masih ditoleran, masih ada peringatan, pelanggaran itu kali ini tidak ada lagi peringatan. Nah, ingat, kali ini pelanggaran terjadi tidak ada peringatan. Bahkan pelanggaran kecil pun yang Anda lakukan, kayak denda kemarin ya, Anda pasang tenda di tempat yang tidak seharusnya, Anda itu didenda 5.000 ya. Itu Anda meskipun sudah membayar denda sekalipun, rekod Anda sudah masuk kriminal pelanggaran. Ini nurture, pelanggarannya adalah pelanggaran kecil di mana Anda sudah masuk convict. Nah, kalau Anda sudah masuk convict, artinya Anda sudah masuk catatan merah. Nah, terus kemarin ada yang bertanya ke saya, Mbak Anu, kalau mereka mungkin melanggar pelanggaran yang dimana lebih dari 2 orang ya kan, itu didenda 5.000 kan, kalau didenda 10.000, terus kalau lepas masker didenda 5.000, itu apakah dideportasi? Tidak, dideportasi sih tidak, tapi mereka mempunyai catatan merah, yang artinya besar kemungkinan dia tidak bisa berganti di majikan lain, karena di saat mau proses nanti itu harus melalui keterangan dari imigrasi bahwa kalau dia udah pernah mengalami catatan ini, kecuali ada majikan yang mau, tetapi juga tidak menjamin meskipun ada majikan yang mau, imigrasi meloloskan visanya. Nah, ini sudah pernah saya bahas di mana judulnya convicted ya kan. Nah, kalau Anda sudah mengakui kesalahan Anda dan Anda terbukti melakukannya dan sudah termasuk pada catatan, itu sudah masuk kriminal meskipun sudah Anda bayar ya. Jadi di sini bukan berarti catatan Anda hilang, tidak. Jadi teman-teman mungkin yang mengalami seperti ini, nah seperti hanya yang mengambil overstay itu tadi, overstay tanpa majikan, overstay kaburan, nah otomatis data kalian akan ada meskipun officernya bilang kamu bisa lehoyi jawaban Hongkong joye, tapi itu nggak ada jaminan ya. Sejauh ini saya belum menemukan kasus itu saja. Sejauh ini saya belum ada, bahkan karena yang kasus kecil saja, dia pernah mencuri, karena tuduhan mencuri tidak disengaja loh ya, dia di toko lupa belum bayar, terpaksa akhirnya dipokingkan atau dilaporkan, itu saja dia nggak bisa ganti majikan ya. Nah, ini buktinya, ini hal kecil, dia sudah mengikuti sidang, dia sudah bayar denda, semuanya sudah dia lakukan, tapi catatan masih ada dan dia tidak bisa ganti majikan. Nah, bagi teman-teman semuanya, untuk yang overstay tanpa majikan, Anda lapornya ke imigrasi Skyline Kowloon B. Kalau Anda yang masih ada majikan dan kontrak masih berlaku, di imigrasi Wan Chai, dan persyaratannya sama, hanya beda di surat permohonan maafnya. Nah, bisa ya dipahami, dan nanti kalau memang kurang paham bisa telepon saya di Kontreng 98506454 dan ikuti subscribe channel YouTube-nya
Kontreng Fans Club untuk info terupdate serta subscribe websitenya www.kontrengstock.wordpress.com. Bye bye. Jangan lupa subscribe Kontreng Fans Club ya. Ingat, subscribe.